Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore, Bu. Apa kabar hari ini Bapak? Puji Tuhan, sehat walafiat, Pak. Kabar baiknya. Waktunya mohon izin waktunya sebentar ya Pak. Bisa? Oke, Saya mau curhat sedikit dengan Bapak. Saya ada mengalami sedikit masalah yang ada. Apa bisa Bapak bantu saya untuk kita sama-sama sharing pengalaman ini Bapak? ya. Baik. Saya menghadapi sebuah masalah di kelas. Itu masalah kenakalan anak-anak. Saya punya anak 2 orang, 2 siswa laki-laki namanya Ismail dengan Anton. Itu yang begitu luar biasa nakalnya. Masalahnya ada di situ. Oh ya. Sangat nakal. Dan itu masalah intinya. Mungkin Bapak bisa gambarkan kelakuan terakhir mereka supaya kita bisa sharingkan, Pak. Ketika dua anak Bapak ini melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, tentu ini bukan yang pertama ya. Karena ketika Bapak sampai di dalam ruangan ini, tentu tindakan mereka ini sudah terjadi berulang-ulang. Mungkin Bapak bisa ceritakan kesalahan terakhir mereka mungkin agar kita bisa sharingkan. Baik Bapak, saya mengalami masalah ini. Anak ini sering nakal. Dan nakalnya ini sangat di luar dugaan kita. Yang mana kenakalan ini saat sekolah mereka mencari tempat yang lain untuk bisa. Kami di sini banyak di tetangganya kan buah-buahannya banyak, sehingga anak-anak ini pergi ke tangga itu curi buah-buahan. Kami punya buah nangka dengan buah mangga yang masak itu orang curi. Tetapi ketika dilaporkan Terus Pak, silakan Pak. jadi masalah itu yang menjadi persoalannya itu mereka mencuri yang ketahuan oleh orang, tapi ketika mereka dilaporkan dan kami menyelidiki mereka, mereka mengelak bahwa mereka tidak mencuri. Baik, tentu Bapak sudah melakukan penelusuran terkait tindakan mereka ini. Seberapapun jauh mereka mengelak, tentu Bapak punya bukti yang meyakinkan untuk menyatakan bahwa mereka ini adalah pelaku. Hal pertama yang harus Bapak lakukan adalah Bapak sebagai guru dari kedua anak ini harus bertemu dengan tuan pohon ya, dalam hal ini tuan mangga, untuk meminta maaf. Itu langkah yang pertama. Lalu langkah yang berikutnya, lalu melakukan pembinaan terhadap sikap mereka ini. Mungkin ini langkah pertama yang saya usulkan ke Bapak untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik, terima kasih Pak atas usulan baiknya. Saya bisa menggambarkan sedikit langkah yang saya berikan. Saya sudah mencari tahu untuk
bahwa hal itu terjadi. Saya sudah menyelidiki dia punya kejadian itu dan benar ternyata mereka mencuri. Dan saya sudah melakukan panggilan untuk menyampaikan kepada mereka. Namun mereka juga tetap mengelak. Saya coba mencari tahu lagi untuk akar masalah yang lebih dalam lagi. Dan mereka berusaha tetap mengelak. Itulah yang menjadi persoalannya tadi. Saya berterima kasih atas saran masuk yang Bapak berikan. Itu akan mungkin menambah pengalaman saya untuk boleh menghadapi persoalan ini. Jadi itu contoh langkah yang saya ambil tadi adalah seperti itu. Apa menurut Bapak langkah yang saya ambil tadi itu, menurut Bapak itu baik atau tidak? Halo Bapak? Halo? Masuk sudah Karyo? Tolong dulu Kak, saya cepat terburu mau penguburan ini Kak, tolong dulu Karyo. Ya, oke, siap, siap Abang. Halo, Iya Pak, saya lanjut ya Bapak. lanjut Pak. Langkah yang saya lakukan tadi apakah itu sudah sesuai atau menurut Bapak ada tambahan lagi? Baik, Ada punya pikiran-pikiran terhadap saya? langkah yang Bapak tempuh sudah pas, tapi itu juga belum dapat membuat mereka mengakui perbuatannya. Mungkin kedua nama ini muncul berdasarkan laporan dari orang lain, dari temannya atau mungkin dari orang yang melihat itu. Pasti Bapak mendapatkan dua nama ini adalah
laporan dari orang-orang itu. Supaya kedua anak Bapak ini dapat mengakui perbuatannya, mungkin Bapak bisa mempertemukan kedua orang ini dengan orang yang melapor, Pak. Dari situ mungkin mereka bisa mengakui perbuatannya tersebut, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi komitmen saya terhadap rencana yang mau saya lakukan. Itu seperti yang Bapak sampaikan, itu komitmen saya untuk rencana mempertemukan mereka, antara yang pelapor dan juga dengan saksi-saksi, untuk saya bisa sama-sama duduk untuk klarifikasi bersama. Itu yang menjadi tindak lanjut pertama yang harus saya lakukan, seperti itu. Dan juga saya sudah menyiapkan waktunya, yang saya siapkan waktunya juga untuk kegiatan, untuk boleh kita menggali apa yang mereka lakukan tadi dalam minggu ini. Ya, Pak. Soal pemberian disiplin, tindakan kepada mereka sepenuhnya saya serahkan ke Bapak. Tetapi dengan mempertemukan antara kedua anak ini dengan pelapor, tentu ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai guru yang punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah, punya bekal untuk menghadirkan emosional, rasa emosi, rasa bersalah terhadap mereka, tentu Bapak punya ilmu untuk bisa menyelesaikan ini. Oleh karena itu, saya tetap berharap bahwa penyelesaian yang terbaik adalah melakukan pembinaan terhadap kedua anak ini secara berkala. Bapak bisa juga bekerja sama dengan masyarakat, mungkin tetangga, untuk mengamati perilaku mereka, baik di masyarakat, sementara di sekolah Bapak sendiri. Mungkin Bapak juga bisa melibatkan teman-teman lain yang membantu Bapak di kelas, seperti guru agama, untuk bisa melakukan pembinaan ini, Pak. Baik, terima kasih Bapak jadi atas masukan yang baik. Saya juga bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya, sehingga kita bisa mencari salah satu solusi untuk masalah yang saya hadapi ini, Bapak ya. Terima Baik, kasih Pak. banyak Bapak. Terima kasih juga Bapak sudah berbagi, sudah curhat, sudah membagi ya. Segala sesuatu yang menjadi unek-unek Bapak atau semua guru yang tidak bisa diselesaikan sendiri, kita harus berbagi. Saya salut terhadap Pak dan saya punya keyakinan penuh bahwa Bapak punya semua potensi untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan selamat. Selamat bekerja Ya. untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih. Selamat siang ya Bapak.